Sehingga kehidupan kami selalu diberkati Tuhan, karena kami tahu berkat Tuhan adalah sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami, yaitu berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tolong kami untuk memiliki hal itu, khususnya melalui eh, pembacaan firman Tuhan dan upaya kami untuk mau mengerti firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengilhami kami semua dan membuat kami sadar dan mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya ya? Ya, shalom, bisa dengar. Puji Tuhan. Ya, sungguh suatu sukacita bisa bertatap muka lagi dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya kemurahan Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan kita pagi hari ini, sehingga kita semua diberkati untuk mengerti firman Tuhan ini, dan melaluinya mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Langsung saja tanpa berlama-lama, tema khotbah kita hari ini yaitu Soli Deo Gloria. Saya rindu mengkhotbahkan bagian ini karena saya rindu, ya. Saya rindu untuk mengkhotbahkan bagian ini karena saya rindu untuk terus berjuang melakukan bagian firman Tuhan ini. Karena bukanlah sesuatu yang mudah untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi karena Tuhan yang menolong pasti kita akan sanggup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin membukanya dengan ini. Ya, pernahkah kita coba membayangkan jika sebuah pertandingan sepak bola itu tanpa ada perlengkapan gawangnya, maka regu yang bertanding di dalam pertandingan itu sebenarnya sedang bermain tanpa tujuan yang jelas. Pemain sepak bola akan menjadi menarik, ya, atau permainan sepak bola itu akan menjadi menarik jika kedua tim itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yakni memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Ya. Tanpa kedua gawang itu atau tanpa tujuan itu, maka pertandingan sepak bola itu tidak akan menarik, bahkan terarah. Nah, sebenarnya demikian juga kita atau hidup kita diibaratkan sebagai sebuah pertandingan, maka tentunya akan menjadi menarik, bahkan terarah jika kita semua memiliki tujuan yang jelas. Tetapi sebaliknya, jika hidup kita tanpa tujuan, maka hidup kita akan terasa seperti hambar dan juga tidak terarah. Jadi sebenarnya melalui sedikit hal tentang perkara gawang tersebut, pertanyaannya apakah Bapak Ibu Saudara pernah memikirkan sedikit tujuan hidup kita secara berkala, ataupun apakah tujuan hidup kita sudah seturut dengan kehendaknya Tuhan. Nah, karena bagian ini atau yang bagian kita baca ini adalah 2 Korintus 10, bagian yang akan kita baca bersama untuk menjadi landasan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yakni 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan bagi kita semua ya. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Judul perikop di Alkitab kita, pendapat Paulus tentang dirinya. Saya akan membacanya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Ayat 17, tetapi barang siapa bermegah,
hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sorry, sampai ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Puji nama Tuhan ya, penekanan kita ada di ayat yang ke-18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2 Korintus 10 ayat 12 sampai teks yang kita baca ini ya, 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18, maka sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah gereja yang berada di sebuah kota yang bernama Korintus. Korintus ini adalah sebuah gereja yang ada di Yunani, Bapak Ibu Saudara. Pada masa itu kota ini sedang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, dan penduduknya pada saat itu merupakan campuran dari orang-orang Romawi, Yunani, dan juga ada orang Yahudi. Artinya ini adalah orang-orang Israel yang berdiaspora atau yang menyebar ke negara-negara di sekitarnya karena kurang lebih kehancuran negara Yahudi oleh Kekaisaran Romawi pada masa itu. Nah, gereja ini sendiri atau gereja yang ada di Korintus ini dirintis atau dimulai oleh seorang rasul namanya Rasul Paulus ya. Tidak asing lagi ya, yang selalu suka melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah atau negara-negara lain untuk tujuannya penginjilan, mengenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang kafir yang tidak mengenal Yesus Kristus. Dan singkatnya, setelah pelayanan Paulus di kota Korintus itu, terbentuklah suatu komunitas orang percaya atau gereja di sana. Itulah yang disebutkan pada bagian ini atau bagian-bagian kitab ini sebagai jemaat di Korintus. Nah, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus ini dengan membuat memotori suatu jemaat sehingga berdiri di kota Korintus ini tidak berjalan dengan baik atau mulus saja sebenarnya ya. Memang ada orang yang percaya, ada orang yang akhirnya menjadi percaya sama Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, tetapi perjalanannya tidak semudah itu. Dalam melayani Tuhan, tentu kita tahu kita akan menghadapi banyak kesulitan dan juga tantangan. Dan hal ini ditunjukkan dengan jelas di dalam pasal 11 ya. Di pasal selanjutnya dari bacaan kita hari ini ya. Di pasal 11 di 2 Korintus di kitab surat 2 Korintus juga, tapi di pasal yang ke-11. Di dalam pasal yang ke-11 ayat 2 dan 4 di sana Paulus mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kami disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, sebab kamu sabar saja jika ada seseorang yang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kemudian lagi dikatakan di pasal 11 juga, di ayat 12 sampai 15 di sana dikatakan, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka selama dengan kami dalam hal ini dapat dimegahkan. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Saya rasa ketika kita sudah membaca bagian ini, kita sudah punya sedikit gambaran tentang kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada di Korintus atau jemaat yang dilayani oleh Paulus. Tantangan atau rintangannya itu bisa disingkat atau bisa dimengerti sebagai yang pertama itu Rasul Paulus menghadapi guru-guru palsu dan menghadapi kelompok-kelompok orang yang akhirnya menyerang dia dalam sisi pengajarannya dan mempengaruhi jemaat yang telah didirikan oleh Paulus. Jadi jemaat yang sudah didirikan oleh Paulus ini akhirnya ya dalam kata kasarnya teracuni oleh pengajar-pengajar palsu ya, atau mungkin sekarang pendeta-pendeta yang palsu gitu ya.
Kemudian yang kedua, yang menjadi tantangan dan rintangan di sana, akhirnya di sini Rasul Paulus melihat para pengikut dari guru-guru palsu dan juga para pengikut dari imam yang tidak benar, akhirnya adalah mereka jatuh kepada kesombongan diri. Ya, mereka merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, menganggap diri mereka paling benar dan orang lain tidak benar. Nah, inilah masalah utama jemaat yang ada di sana atau jemaat yang ada di Korintus. Mereka diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sesat di sana. Sehingga akhirnya mereka tidak sedang dalam jalur untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi mereka menyimpang dari tujuan tersebut. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk melihat apakah tujuan hidup kita ya, dan apakah tujuan hidup kita itu sudah sesuai dengan kemauannya Tuhan, atau apakah kita secara tidak sadar sebenarnya sudah larut dalam hal-hal duniawi yang membuat kita lupa akan tujuan kita sebenarnya, atau malah sebenarnya kita justru tidak mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sebenarnya pada pagi hari ini saya rindu membahas tentang suatu tema, yaitu Soli Deo Gloria itu ya, artinya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Melalui bacaan kita ya, 2 Korintus 10 ayat 12 sampai yang ke-18. Melalui bacaan yang telah ditulis oleh Rasul Paulus ini, kita akan mendapati bahwa Rasul Paulus itu menyingkapkan ada 3 hal yang mendasar untuk diketahui oleh setiap orang percaya dalam menilai ataupun mengukur keberhasilan hidupnya. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai keberhasilan seseorang berdasarkan tolak ukur dunia, ya. Tetapi kita bisa menilai ataupun mengukur keberhasilan seseorang itu di dalam hidupnya melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui kehendak Tuhan saja, ya. Dan termasuk pelayanan kita, termasuk pekerjaan kita. Itu hanya bisa diukur keberhasilannya hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa? Jadi kalau dalam pandangan dunia, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang gajinya banyak, ataupun yang punya kedudukan paling tinggi, tetapi dalam pandangan firman Tuhan tidak hanya sebatas itu. Itu baik dan tidak salah, tetapi pandangan Alkitab mengatakan bahwa kamu bekerja apa saja, tetapi ketika kamu dalam pekerjaanmu kamu memuliakan Tuhan, kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh, banyak orang yang kamu tolong, nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaanmu, maka itu adalah keberhasilan dan kesuksesan yang sebenarnya. Itu yang mau dikatakan melalui 2 Korintus 2 Korintus 10 ayat 12 sampai yang ke-18 ini. Ada 3 poin yang saya bagi. Yang pertama yang kita perhatikan ya, untuk menjadi dasar yang diketahui oleh kita semua untuk percaya dan menilai atau mengukur keberhasilan hidup kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Yang pertama adalah apapun yang kamu lakukan, lakukanlah sesuai dengan kemauan Tuhan. Saya ulangi poin pertama kita, apapun yang kamu lakukan, lakukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Jelas ya, maksud dari poin ini adalah kebalikan dari kata bekerja dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi sesuai dengan kemauan kita sendiri atau orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Ya, yang kita baca, yang menulis bagian ini adalah Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Dia punya pengalaman pertobatan yang luar biasa. Dia bertemu dengan Tuhan ya melalui pertobatannya, dan dia juga adalah hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Dia bahkan juga sudah ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani secara khusus. Dan hal ini jelas dalam catatan Kisah Para Rasul ya, di bagian firman Tuhan lain di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 21 dikatakan, "Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Atau dengan kata lain, dalam konteks bacaan itu atau dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 21, Paulus juga menyatakan bahwa dia sudah ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di Korintus. Jadi bahkan orang-orang Korintus yang dilayani oleh Paulus itu sudah ada dalam ketetapan dan dalam rencananya Tuhan. Ya, jemaat yang berdiri di sana itu pun karena Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus. Ya, jadi sehingga kesimpulan yang saya mau katakan, yang mau ditunjukkan di sini ialah Paulus adalah orang yang hebat. Dia seorang yang punya kemampuan yang luar biasa dalam melayani karena karunia yang daripada Tuhan. Karena Tuhan pakai dia secara hebat dan luar biasa. Dia memenangkan banyak jiwa sehingga orang-orang bisa kenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan pelayanannya pun di tengah penderitaan dan kesulitan, ia tetap bisa fokus untuk melayani dengan penuh semangat dan tidak pernah hilang pengharapan ataupun putus asa. Bukan tidak pernah, tidak hilang pengharapan atau putus asa.
Bahkan hasil dari pelayanannya pun begitu luas. Banyak jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kita lihat saja nama-nama surat yang hampir ada di dalam Perjanjian Baru itu rata-rata itu jemaat yang dilayani atau didirikan oleh Paulus. Ya, itu luar biasa. Dan jadi bukan satu komunitas saja, bukan satu jemaat saja yang sudah dilayani atau yang dibentuk oleh Paulus ini, tetapi banyak. Tetapi di balik semua hal yang luar biasa, pelayanan yang besar yang dia lakukan, banyak jiwa yang mengenal Kristus melalui pelayanannya. Tetapi di dalam kesadaran ini, Paulus kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin dan tidak ingin atau tidak akan memegahkan dirinya atas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Ataupun dia tidak ingin memegahkan diri atas pelayanan yang Tuhan tidak percayakan kepadanya. Ya, menurut saya ini luar biasa sebab tendensi atau kecenderungan hati manusia seringkali sebaliknya ya. Kita merasa sesuatu yang sudah kita buat, sesuatu yang sudah kita lakukan, apalagi itu hal yang baik ya, itu sudah rasanya harusnya bisa diketahui orang lain ataupun mungkin ya harus bisa diumbar lah seperti itu. Ya tidak semua, tetapi tendensi hati ya, keberdosaan manusia itu selalu mengarah ke situ ya. Selalu mau memegahkan diri seperti itu. Nah, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Paulus tidak ingin memegahkan dirinya atas apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Makanya jika kita perhatikan di dalam teks kita ini yang sudah kita baca ayat 13 sampai 14 di sana ia mengatakan sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kami juga sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Dan dengan pernyataan ini juga lah sebenarnya kita dapat melihat sebenarnya bahwa Paulus sama sekali tidak ingin tidak memiliki niatan untuk berkompetisi dengan orang lain dalam melayani Tuhan. Sebab Paulus pun sadar bahwa Tuhan akan mengukur pelayanannya berdasarkan apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari hal ini kita menemukan sebenarnya bahwa Tuhan sesungguhnya memanggil setiap pribadi di dalam melayani dia seturut dengan batas-batas yang Tuhan telah berikan kepada pribadi tersebut. Maksudnya ialah seperti ini. Dalam melayani, kita tidak perlu untuk berkompetisi siapa yang lebih baik, siapa yang punya paling banyak karunia, atau paling hebat dalam melayani, dan lebih benar. Tentu kita harus melayani di bawah kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak boleh merasa diri kita yang paling benar. Tetapi kita tidak boleh juga merasa kita yang paling hebat dan juga ya orang lain tidak bisa melakukan ini, hanya saya yang dipercayakan ini. Kalau nggak ada saya ini pelayanan nggak mungkin berjalan. Kalau nggak ada saya kegiatan ini nggak mungkin terjadi. Kalau nggak ada saya nggak mungkin orang-orang ini tertolong. Ya seperti itu. Jadi kita dalam pelayanan tidak boleh punya sikap seperti itu. Dan yang harus kita miliki adalah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalaupun kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik, menolong orang, bahkan sesuatu kegiatan pelayanan bisa terjadi karena kita, itu semua karena kemurahan Tuhan memakai kita. Jadi bukan karena kehebatan dan kemegahan kita. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari diri Paulus. Bahkan ini dekat dalam kehidupan kita. Bagi kita yang bekerja di dalam bidang apapun ya, bukan hanya dalam pelayanan kerohanian, tetapi bekerja di dalam bidang apapun itu, kadang ada beberapa orang juga yang sering beberapa lah ya cerita ataupun curhat kepada saya tentang masalah yang ada di dalam kantornya. Baru-baru ini ada juga yang sharing sama saya tentang pekerjaannya di kantor. Mereka rata-rata bilang di pekerjaan itu mereka seringkali iri hati sama rekan kerjanya atau orang-orang tertentu. Ya, kenapa dia bisa lebih hebat atau posisinya lebih baik, penampilannya lebih baik, keluarganya lebih baik dan semua yang lebih baik. Ya, jatuhnya perbandingan gitu ya dan sebagainya lah. Nah, kita manusia sering sekali terjebak dalam yang namanya dosa iri hati. Padahal ini adalah salah satu jenis keangkuhan manusia yang tidak menghormati pimpinan dan karunia Tuhan dalam dirinya sebenarnya. Saya menyimpulkan orang yang iri hati adalah orang yang lupa akan pimpinan dan janji Tuhan dalam dirinya. Saya katakan sekali lagi, orang yang iri hati adalah orang yang lupa akan pimpinan Tuhan dan janji Tuhan di dalam dirinya. Mengapa? Karena kebenarannya ialah Tuhan tidak pernah menciptakan atau membuat manusia
sebagai satu kopian atau cloning kan, penggandaan gitu ya, atau mengadakan diri kita yang sama. Tidak, dia dia selalu membuat sesuatu desain atau ciptaan yang orisinil. Ya, dia hanya menciptakan Samuel hanya satu. Mungkin ada yang mirip, tapi pasti beda orangnya. Entah itu karakternya berbeda, sikapnya berbeda, motivasi hatinya berbeda, cara menyelesaikan masalahnya berbeda, latar belakang keluarganya berbeda. Semua manusia itu diciptakan sangat orisinil, berbeda, punya tujuannya masing-masing. Jadi Tuhan tidak pernah menggandakan orang. Tuhan bukan fotokopi gitu ya, yang bisa memperbanyak satu ciptaan yang orisinil. Jadi kalau kalau saya punya sikap seperti ini, saya punya pekerjaan seperti ini, ya udah, itulah yang Tuhan tetap tempatkan kita di situ. Dan itu adalah sesuatu yang mulia karena Tuhan yang ciptakan kita. Dan karena Tuhan juga jelas membentuk kita itu untuk suatu kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Ya, misalnya kayak Kak Ebi dan Miss Petty tentu berbeda rancangan Tuhan dalam hidupnya. Kak Ebi bekerja di mana, Miss Petty bekerja di mana, ya. Mungkin juga seperti saya kan mungkin pelayanan gitu ya, fokus di bidang rohani. Ayah saya juga Pak Pendeta Iras juga di bidang rohani, kami sama-sama melayani Tuhan. Tapi itu bukan berarti kami sama. Kami tentu memiliki ciri khas yang berbeda, kami punya alur kehidupan yang berbeda pula. Kami punya cara meresponi sesuatu berbeda, cara menyelesaikan masalah juga berbeda. Ini artinya kita adalah karya yang orisinil dari Tuhan kita. Jadi kesimpulannya, hanya diri kita lah yang dapat menjadi diri kita sendiri. Hanya kita lah yang dapat menjalani kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan kita tidak dapat menjalani kehidupan yang Tuhan rencanakan untuk orang lain. Ya, seseorang pernah menulis seperti ini. Berupaya menjadi apa yang tidak diciptakannya untuk Anda akan menuntun kepada frustasi, keletihan, dan kegagalan. Nah, inilah yang namanya jebakan iri hati. Jadi, yang mau saya tekankan ialah bahwa kita harus memahami bahwa apa yang Tuhan telah berikan kepada kita itu adalah sebuah karunia. Bahkan kita ada di dunia ini pun itu sebuah anugerah Tuhan. Dan kita diciptakan Tuhan punya porsinya masing-masing. Oleh sebab itu kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan bahayanya kalau itu sampai merusak motivasi hati kita dan merusak tabiat hidup kita. Kita menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai yang kita inginkan gitu ya, karena melihat orang lain seperti itu. Karena itu apapun pekerjaan kita boleh berkompetisi sebenarnya secara sehat. Tetapi jika itu sudah dilandasi dengan iri hati, maka hati-hatilah karena ada motivasi yang tidak mulia di dalamnya. Ya, sebab Tuhan tidak akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita menurut apa yang dipercayakan kepada orang lain. Ingat ini ya. Jadi Tuhan tidak pernah meminta satu pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah Dia berikan kepada orang lain, tetapi Dia meminta pertanggungjawaban dari apa yang Dia telah berikan kepada Anda dan kepada saya, seperti itu. Maka seperti judul poin ini, atau judul poin yang pertama ini, apapun yang kamu lakukan, bekerja, sekolah, melayani, bersahabat, dan semuanya, lakukanlah itu sesuai dengan kemauannya Tuhan, dan bukan kemauan saya pribadi. Ya, Paulus mengungkapkan juga ini dalam hal yang sama dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi marilah bertanggung jawab, mengoptimalkan karunia dan semua anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melakukannya dengan optimal untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rancangkan, yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang poin yang pertama. Dan poin yang kedua, kita masuk ke dalam poin yang kedua, ialah satu-satunya tujuan hidup kita ialah untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi poin kedua, satu-satunya tujuan hidup kita ialah untuk kemuliaan Tuhan. Poin ini kebalikan katanya ialah satu-satunya tujuan manusia ialah untuk kesenangan, kebanggaan, dan kemuliaan dirinya sendiri. Kayaknya ini cukup familiar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan saya adalah untuk kesenangan saya sendiri, kebanggaan saya sendiri, dan kemuliaan diri saya sendiri. Ya, ini sangat relevan ya.
Bukan hanya untuk Bapak Ibu, bahkan untuk saya pribadi dan semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di mana saja. Ya, pada bagian ini, kalau kita kembali kepada teks kita, Paulus sadar bahwa tidak ada hal yang dapat dimegahkan ataupun dibanggakan dari keberhasilan sebuah pelayanan. Semua itu hanya terjadi karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, pemahaman yang sama ini tertuang juga di dalam kitab para nabi ya. Terutama kitab yang namanya kitab Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Di sana dikatakan begini. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, terkadang kita mendapati ada orang yang pintar, yang terkadang menyombongkan kepintarannya. Mungkin bukan di antara kita, mungkin ada orang di luar sana. Dan ada orang kaya yang menyombongkan kekayaannya. Dan ada juga orang kuat yang punya kuasa untuk menyombongkan kekuasaannya, ataupun menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu artinya ia tidak sedang bermegah di dalam Tuhan. Sebab seperti dikatakan oleh Nabi Yeremia, jika mau bermegah, maka bermegahlah karena kita memahami akan firman Tuhan dan kehendaknya. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita mau bermegah, maka bermegahlah karena kita memahami akan firman Tuhan dan kehendaknya. Bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang hebat, kita punya prestasi, kita punya jabatan, dan lain sebagainya. Jadi bermegahlah karena kita sudah tahu dan memahami betul kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Disinilah Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus, yang ditulis bagian ini ya, mengingatkan kepada orang-orang Korintus untuk bermegah dalam Tuhan dan bukan karena kehebatan, kekayaan, kepintaran mereka. Dan pada waktu itu, pada waktu kita membaca Alkitab ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menempatkan Alkitab itu di atas kita. Ya, ada orang yang mengatakan understanding the Bible ya, artinya memahami dan mengerti Alkitab. Tapi saya juga pernah mendengar ada yang mengatakan satu kalimat yang dibalik, tapi artinya sangat dalam. Standing under the Bible. Jadi bukan understanding Bible atau memahami Alkitab, tetapi standing under the Bible. Artinya kita hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Artinya aras kita, tujuan hidup kita hanya mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Kita benar-benar hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya firman yang berotoritas dan juga menjadi acuan yang mutlak dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengkomparasi segala sesuatu, kalau kita mau membandingkan segala sesuatu, kita harus bandingkannya dengan firman Tuhan. Tidak bisa dengan filsafat dunia, tidak bisa dengan motivasi-motivasi dunia yang kelihatannya menarik, yang kata-katanya manis, membangkitkan semangat kerja. Tetapi kalau kita mau membandingkan sesuatu, marilah kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan dan prinsip firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bermegah, marilah kita bermegah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, pada waktu kita membaca Alkitab, ya kita harus menempatkan Alkitab di atas kita ya, standing under Bible. Kita adalah objek dan Alkitab merupakan subjeknya. Karena kita menempatkan diri kita sebagai objek dan Alkitab sebagai subjek, maka kita akan menjadi orang yang sungguh akhirnya bisa berubah dalam terang firman. Ya, kita berubah bukan karena kita sendiri ya, tetapi karena terang firman. Firman yang menerangi hati kita. Siapa yang rajin membaca Alkitab akan memiliki satu perubahan di dalam Kristus. Setiap manusia bisa diubah dalam kuasa Injil. Mengapa? Manusia bisa hidup menjadi batu sandungan karena ada dosa. Oleh sebab itu ia membutuhkan firman agar perubahan hidup itu makin nyata dalam dirinya. Ya. Tanpa kita sadari mungkin hari-hari kita ini menjadi batu sandungan ya, baik dalam perkataan, tindakan kita, tanpa kita sadari. Tapi ya itu memang natur kita berdosa ya.
Kita akan terus jatuh bangun. Tetapi keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Ya, kita bisa jatuh bangun, kita bisa berdosa, kita bisa menyakiti hati orang lain, tapi anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Karena itu, kita perlu terus-menerus membutuhkan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Ya, dan bagaimana dengan kita sebenarnya? Kita harus terus belajar bagaimana seharusnya bisa mencapai sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Maka kita harus bermegah di dalam Tuhan terus-menerus. Waktu kita punya hati bermegah di dalam Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan. Kita juga akan penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan. Jadi itu adalah akibat kalau kita sudah terus hidup di dalam firman Tuhan, bahkan kita mengandalkan firman Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, maka yang keluar, outputnya, itu akan jelas. Kita punya hati yang bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah di dalam diri kita sendiri. Bahkan kehidupan kita akan penuh ucapan syukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, ya mungkin kesulitan, ya tantangan, tapi kita akan selalu bersyukur karena kita tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah digariskan dalam rancangan Tuhan yang indah. Maka kita bersyukur. Nah, sejatinya bermegah di dalam Tuhan itu berarti bermegah di dalam Kristus. Mengapa? Karena sesungguhnya kasih, setia, dan keadilan Allah itu terlihat nyata di dalam pribadi Kristus. Seorang penafsir, ya, saya mengutipnya dalam bahasa Inggris, dia mengatakan Jesus Christ gave himself up for us all, that God's loving kindness. Jesus Christ satisfied the justice of God by paying the price of our sins. That is God justice. Artinya, Yesus Kristus memberikan dirinya untuk masing-masing kita, dan itulah kasih dan kebaikan yang sebenarnya. Yesus Kristus merupakan pemenuhan dari keadilan Allah dengan membayar harga yang paling mahal bagi dosa manusia. Dan itulah keadilan Allah. Banyak orang yang bertanya, di mana keadilan Tuhan dinyatakan? Orang lain lebih hebat, orang lain lebih sukses hidupnya, saya lebih sial hidupnya, saya lebih menderita. Di mana keadilan Tuhan? Ya, apalagi kalau sudah mendapat musibah, itu biasanya keadilan Tuhan paling dipertanyakan. Tetapi keadilan Tuhan sudah dinyatakan dengan jelas di atas kayu salib. Dan itulah sebenarnya keadilan yang paling nyata, di mana Dia memberikan anugerahnya, mencurahkan kasih karunia bagi kita. Dan itu adalah keadilan yang sejati. Jadi jangan mencari keadilan di dunia, tetapi kita mencari keadilan di dalam Tuhan yang sudah dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan jelas itu ada dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu, kenakanlah Kristus menjadi perlengkapan untuk seluruh hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Inilah yang dinamakan sola gratia, atau segala sesuatu itu hanya terjadi berdasarkan oleh anugerah Tuhan saja. Dan soli deo gloria, tema kita hari ini, segala kemuliaan dikembalikan untuk Tuhan saja. Dan semua yang ada, yang kita miliki, punya Tuhan saja. Dari hal ini kita sadar bahwa ketika kita berada di luar Kristus, maka sesungguhnya tujuan hidup kita semata-mata hanya untuk diri kita sendiri, alias self-center. Tetapi ketika kita sudah percaya dan menerima anugerah dan dari Allah melalui Kristus, maka kita akan dimampukan untuk menghidupi tujuan yang dikehendaki oleh Allah, yakni semata-mata hanya untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah poin yang kedua, ya, yaitu satu-satunya tujuan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan semua yang kita terima itu juga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, poin yang ketiga. Bersedia untuk selalu diuji oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus sadar bahwa mereka yang suka memuji diri sendiri atas keberhasilan dalam sesuatu tidak akan tahan dalam ujian. Mengapa demikian? Karena seringkali seorang menaruh nilai diri mereka pada pencapaian dan pujian orang lain. Nah, ini juga familiar, ya. Kayaknya kita, ya hampir semua orang saya rasa pernah jatuh di dalam dosa ini, ya. Dosa menaruh nilai diri pada pencapaian dan pujian orang lain, ya. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini tidak akan selalu didapatkan. Itulah sebabnya di dalam hidup ini, termasuk melayani Tuhan, kita harus mengingat bahwa yang terpenting ialah
Bukan pujian dari manusia, tetapi pujian yang dari Tuhan. Paulus menegaskan dengan jelas di ayat yang ke-18. Dia mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang Nggak tahan. bisa, nggak bisa pakai mereka. Oke, terima kasih sudah menyela. Ayat yang ke-18 dikatakan oleh Paulus, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, adapun sebenarnya kedua hal ini sebelumnya, yakni apa yang Tuhan kehendaki dan mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan ialah sebenarnya fondasi utama dari kesiapan kita di dalam menghadapi ujian akhir dari Tuhan. Nah, yang mau saya bicarakan sebenarnya ini, dalam kehidupan kita yang sudah dianugerahkan Tuhan, yang sudah menerima banyak berkat daripada Tuhan, kita juga harus mengingat bahwa akan ada masa-masa di mana kita menghadapi tantangan dan juga kemelut di dalam kehidupan ini. Ya, salah satu contoh sederhananya mungkin adalah pencobaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dianugerahkan keselamatan oleh Kristus, maka ada Roh Kudus di dalam diri kita. Artinya kita punya kuasa. Ya, ada kuasa di dalam diri kita. Dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukanlah kuasa untuk mengusir penderitaan, tetapi kuasa yang memanfaatkan penderitaan untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita itu bukanlah sesuatu yang harus kita usir, kita doakan, kita tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, hilang semua penderitaan ini. Tetapi justru kita yang sudah dimenangkan Kristus, yang sudah menerima penebusan, yang ada Roh Kudus di dalam diri kita, yang memiliki kuasa, yang seharusnya bisa memanfaatkan penderitaan untuk pertumbuhan rohani kita. Artinya kita semakin diuji, semakin ditangguhkan dengan adanya penderitaan. Bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Tuhan yang memberikan anugerah dan kemampuan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, jangan takut juga dalam menghadapi penilaian yang daripada Tuhan jika kita sudah mengerjakan dua hal yang di atas dengan setia, yaitu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hanya dua itu saja. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan juga mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jika dua hal ini sudah kita miliki, saya rasa hidup kita akan berbeda. Kita akan melihat segala sesuatu dari perspektif firman Tuhan. Kita akan bersyukur. Hidup kita penuh sukacita, penuh kelimpahan apapun musimnya. Musim sedih, musim senang ya, bukan musim salju ya. Apapun musimnya, kita akan selalu punya sukacita dan juga penuh ucapan syukur. Karena kita tahu yang kita lakukan hanyalah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan dua hal ini, kita jangan takut menghadapi penilaian dari orang lain. Juga kita tidak perlu khawatir dan takut dengan penilaian orang lain atas apa yang kita kerjakan. Jika semua itu kita kerjakan di dalam koridor yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, maka tujuannya itu hanya bagi Tuhan. Ya. Mungkin kita akan kesulitan ya dalam hal ini, tetapi tetap prioritas utama kita adalah untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2 Korintus 10 ayat 18 mengatakan demikian. Bukan yang memuji diri yang tahan uji, orang yang senantiasa meninggikan diri justru tidak tahan uji. Sebaliknya orang yang dipuji Tuhan itu orang yang akan ditopang Tuhan. Di sini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat juga di dalam bagian firman Tuhan lain, 1 Korintus 4 ayat 4 sampai 5. Ya, di sana dalam konteks ini dibicarakan supaya kita jangan ya di dalam 1 Korintus 4 ayat 4 dan 5 itu ya. Konteksnya itu berbicara supaya kita jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, karena Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Maksudnya ya selama kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, kita tidak usah sibuk dengan orang-orang di sekitar kita, fokus kepada pembenahan diri kita, fokus untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, fokus untuk memuliakan nama Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita.
Jadi kita tidak boleh terjebak dalam penghakiman kepada orang lain, yang menyalahkan orang lain, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita sudah paling suci dan paling hebat. Tidak bisa seperti demikian. Nanti kita akan bertemu ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ia atau Tuhan Yesus akan memperhatikan apa yang Ia rencanakan dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi kita tidak usah terlalu repot dengan apa yang orang pikirkan di dalam kehidupan kita, tetapi pikirkanlah apa yang akan Tuhan pikirkan bagi kita sendiri. Maka kalau kita sudah fokus di situ, maka Tuhan sendiri yang akan memuji kita. Nah, nanti ketika kita bertemu dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di surga, dan kita akan dipuji oleh Dia, maka pujian Kristus akan tiba seperti pujian yang diberikan untuk jemaat yang ada di Smyrna dan Philadelphia. Kalau kita lihat di kitab Wahyu ya, jemaat yang ada di Smyrna dan Philadelphia. Jemaat Smyrna itu dipuji sebagai hamba yang setia sampai mati, yang miskin namun kaya dalam hak rohaninya mereka. Kemudian jemaat Philadelphia, mereka itu dipuji oleh Tuhan karena sudah menderita bagi Kristus dan terus taat. Jadi betapa pentingnya kalau kita punya nilai prioritas dan kemutlakan dalam roda rohani kita yang harus diprioritaskan. Membaca Alkitab, berdoa. Ini juga menarik ya, membaca Alkitab dan juga berdoa. Ada yang bertanya, mana lebih penting, membaca Alkitab atau berdoa? Saya mengutip satu pernyataan dari seorang pengkhotbah yang saya sukai, namanya Charles Spurgeon. Dia mengatakan, when asked what is more important, prayer or reading the Bible, I ask what is more important, breathing in or breathing out. Artinya, ketika ada orang yang bertanya mana lebih penting, membaca Alkitab atau berdoa, kemudian si pengkhotbahnya ini bertanya kembali, mana lebih penting, menghirup udara atau bernafas mengeluarkannya? Semuanya sama-sama penting, ya, baik menghirup dan juga mengeluarkan itu sama-sama penting. Dan demikian juga dalam hal membaca Alkitab dan juga berdoa. Keduanya harus berjalan secara seimbang dan sama simultan ya. Keduanya penting ya. Kalau ada lagi yang mengatakan kalau kita berdoa itu kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Jadi keduanya adalah hal yang penting yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukan hanya itu, kita penting untuk memperhatikan orang lain, kepedulian sosial kita, penginjilan, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan juga pemberitaan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan itu penting sekali untuk mendapat untuk akhirnya kita bisa mendapat reward, pujian daripada Tuhan seperti yang didapatkan oleh jemaat yang ada di Smyrna dan jemaat yang ada di Philadelphia. Waktu semua hal ini menjadi prioritas kita, maka semua itu akan menjadi roda rohani kita, yang mana Kristus menjadi pusatnya. Christ center ya. Kristosentris. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 5b, tiap-tiap orang akan menerima pujian daripada Allah. Siapa yang rindu sebenarnya untuk dipuji oleh Allah? Saya pribadi lebih rindu dipuji oleh Allah daripada dipuji oleh manusia. Karena pujian manusia biasanya mengandung makna-makna yang bisa ditafsirkan secara luas. Ada yang memuji untuk menjatuhkan, ada yang memuji untuk menjilat, ada yang memuji untuk kemunafikannya. Tetapi berbeda dengan pujian yang daripada Tuhan. Pujian yang pure, murni, penuh kasih, dan tulus. Nah, itu pujian yang paling benar. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam pribadi Tuhan kita saja. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita setiap waktu kembali kepada Kristus dan kita akan disebut sebagai hamba yang setia? Maukah kita semua yang pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia? Saya pribadi rindu ketika saya melayani Tuhan, saya dikatakan sebagai hamba yang setia. Mungkin hari ini saya berbuat sesuatu yang hebat, tetapi perjalanan kita belum selesai. Kita harus berjuang sampai akhir dan terus berjuang tiap-tiap hari sehingga akhirnya kita didapati sebagai hamba yang setia. Dan dari mana kita tahu?
waktu yang akan menjawabnya. Semua kita akan diuji oleh Tuhan, dan disinilah menunjukkan kepada kita betapa lebih indahnya pujian dari Kristus daripada pujian daripada manusia. Soli Deo Gloria, biarlah segala keberadaan hidup kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita saja. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa, tapi saya minta Pendeta Iras menutup kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Mungkin kami tidak dapat berkata orang inilah yang menjangkau kami, lalu kami sampai kepada pengenalan akan kasih setia Tuhan. Tetapi yang kami tahu ada banyak orang yang berdoa untuk kami dan ada banyak orang yang berjuang untuk kami, sehingga kami pun menjadi barisan dari orang-orang yang diselamatkan. Itu adalah berkat besar. Dan karena itu kami berdoa untuk setiap orang yang mendoakan kami, yang melayani kami, dan yang bergumul akan hidup kami untuk kami tetap berdiri sebagai orang percaya. Tuhan memberkati mereka. Tetapi lebih daripada itu, biarlah kiranya segala kebaikan yang telah kami terima menjadi orang diselamatkan, kami pun menjadi bagian orang-orang yang tetap berjuang di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena Tuhan telah menyelamatkan kami sebagai suatu berkat yang sangat luar biasa. Tuhan menolong kami untuk hari-hari ke depan, untuk tetap berdiri, dan kami hanya berbangga atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Bapa kami di surga, kami menyerahkan bangsa kami di dalam kasih setia Tuhan. Tuhanlah yang ikut berperkara di dalamnya. Dengan segala persoalan politis, internal, bahkan sentimen-sentimen keagamaan, dan sentimen pribadi yang sedang terjadi. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami tetap berjalan dan tetap teguh di dalam doa kami. Bahkan di kala saat ini juga Tuhan, setelah musibah-musibah yang telah menghantam negeri kami begitu luar biasa, kami pada saat ini juga tetap mengarahkan mata kami kepada orang-orang yang Tuhan kasihi, yang ada di dalam KRI Nanggala 402, yang sampai hari ini kami belum tahu keadaan mereka yang terakhir. Tuhan, jika Engkau berkenan, Tuhan menyelamatkan mereka, menolong mereka di dalam kedalaman laut. Seperti Tuhan menolong hamba-Mu di dalam pergumulan yang sangat berat. Demikian kami memohon, kiranya Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang ada di dalam kapal yang sampai hari ini ditemukan. Biarlah kiranya, ya Bapa, mereka tetap di dalam ketekunan, di dalam kasih, dan berharap kepada kebaikan Allah. Dan kami memohon juga Tuhan berkenan memakai teknologi dan segala alat-alat canggih, boleh menemukan mereka dan mengangkat mereka ke permukaan, sehingga mereka pun menjadi bagian yang kelak juga membicarakan kemuliaan Tuhan. Kami rindu bahwa kisah-kisah yang pernah kami dengar di dalam Alkitab, ada hamba-Mu masuk di dalam perut ikan, tetapi juga 3 hari kemudian di dalamnya dia boleh dimuntahkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bapa, berkenanlah melihat hamba-hamba-Mu yang ada di dalam kapal itu, dan Tuhan memulihkan mereka. Juga kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah secara bersama-sama. Tuhan memberkati Samuel dengan segala tugas yang masih menanti, bahkan juga perjalanan ke depan. Tuhan yang menolong dan membawa kami untuk boleh tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, memuliakan nama-Mu. Inilah diri kami, Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan segala keadaan mereka. Pak Martinus, Tuhan memulihkan dan menolong dia. Bahkan kami semua dengan segala pergumulan-pergumulan keluarga, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak atas kasih setia-Mu. Inilah doa kami yang kami mohonkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.